Halo semuanya, saya Faris. Saya bakal mempresentasikan tentang tugas akhir mata kuliah Internet of Things yang saya sendiri, Muhammad Faris Divorahman, dengan NIM 1822408 dan Danya Damaris 1822424 telah bikin bersama untuk pendeteksi parkir liar. Baik, untuk pertama, bagaimana alat ini bekerja? Kita menggunakan dua ESP32. Yang pertama adalah ESP32 Cam untuk memantau tempat parkir, dan ESP32 untuk memberikan 4 daya kepada 4 sensor ultrasonic yang kita pakai. Nah, gimana cara penggunaannya? Jadi di sini pada laptop sudah ada dashboard yang menangkap data dari kedua sensor tersebut. Kita mulai dari sensor ultrasonic dulu. Di sini ada 4 tempat parkir untuk masing-masing bis 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau misalkan kita ambil satu bis di sini, di sensor ultrasonic bisa mendeteksi secara langsung bahwa ternyata di sini bis 2 sudah kosong. Begitu juga kalau kita ambil bis keempat. Nah, pada dashboard terlihat bis keempat dan bis 2 sudah kosong. Begitu juga saat bis kita habiskan. Di sini juga ada waktu total okupansi dari tiap slot parkir, dan kita juga bisa lihat di waktu-waktu tertentu berapakah jumlah slot yang terisi. Baik, untuk fitur kedua yang kita buat adalah fitur ESP32 Cam. Nah, ESP32 Cam ini melakukan streaming pada zona tempat parkir, lalu mengirimkan data kepada dashboard. Seperti yang dilihat, ini merupakan data pada dashboard. Ini berjalan dalam 1 fps hingga 2 fps. Kita bisa buat sebuah segi di dalam peta ini, di mana kita tidak boleh menaruh tempat parkir di dalamnya. Jadi apabila kalau misalkan kita sudah buat segi 4 di sini, lalu kita taruh bis untuk parkir di dalam sini, sistem bakal mendeteksi ada bis di situ, dan menggunakan algoritma yang mendeteksi saturasi warna. Ini bakal melakukan countdown selama 10 detik, dan setelah 10 detik itu sudah habis, ini bakal mendeteksi sebagai parkir liar, lalu berbunyi semacam buzzer dari dashboardnya sendiri, dan juga mendownload foto stream itu sebagai PNG. Selanjutnya, poligon yang kita gambar juga tidak tergantung pada tempat parkir pada umumnya seperti ini. Kita juga bisa melakukan penyesuaian pada poligon yang kita gambar. Seperti contoh, apabila bus hanya saya taruh pada situ, dan ini merupakan yang tadi, kita tinggal reset poligon saja, poligon yang ada langsung hilang, lalu kita bisa menggambar poligon baru. Seperti contoh di sini. Bisa dilihat bahwa bis yang tadinya berada seharusnya di zona larang parkir tidak mengganggu sama sekali sistem parkir. Tapi kalau misalkan kita taruh bahkan untuk di tempat parkir di sini tadi, sistem bakal mendeteksi ini sebagai parkir liar. Beberapa fitur tambahan lain adalah sliders yang kita bisa kalibrasi secara live. Jadi ini tidak perlu kita restart. Kita bisa men-setting dari kekuatan warna atau saturasinya, pendeteksi saturasinya, apakah dia sensitif atau enggak, dan juga pendeteksi keterangannya. Lalu ambang isi area ini berarti kalau misalkan kita ada parkir liar di dalam sebuah kotak yang sudah kita buat tadinya, kita mau ambang isinya itu berapa persen. Artinya kalau misalkan kita taruh sebagai 80%, mungkin saja kalau satu bis kita taruh parkir liar itu tidak cukup. Tapi kalau kita taruh 1%, mungkin kalau bisnya hanya nyerempetin areanya sedikit, itu bakal langsung kedeteksi sebagai parkir liar. Lalu juga ada durasi parkir liar. Ini durasi dimana kalau misalkan sudah terdeteksi sebagai parkir liar, ini kapan kita menganggap sebagai parkir liar dan istilahnya menganggap sebagai pelanggaran. Lalu juga ada interval snapshot. Kita bisa bikin interval snapshot dengan cepat. Ini berarti streamingnya lebih lancar. Atau juga kita bisa setting lebih lambat. Ini berarti streamingnya bakal lebih mengambil
foto lebih lambat. Misalnya ada di log kejadian yang langsung pada dashboardnya, dia bakal mencatat kapan dia terjadi parkir liar, kapan dia terjadi parkir penuh, atau bahkan kalau misalkan sensor-sensor ataupun kamera gagal melakukan tugasnya. Dan semua ini karena dashboard ini hanya sebuah HTML, jadi ini tidak memerlukan server atau cloud. Baik, sekian video presentasi dari saya sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.